Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini menceritakan suatu kisah nyata yang penuh haru dan keajaiban. Seorang pemuda miskin yang menikahi anak majikannya yang lumpuh. Malam pertama mereka menjadi awal keajaiban yang tak diduga. Apa yang terjadi setelahnya? Penasaran? Mari kita mulai ceritanya. Pada malam yang hujan rintik-rintik di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tahun 2018, angin dingin menyusup ke rumah-rumah warga, membawa aroma tanah basah yang khas. Di sebuah rumah besar yang jauh lebih megah dibandingkan dengan rumah lainnya, seorang pemuda duduk di sudut dapur kecil, menatap langit gelap melalui jendela. Namanya Arya, seorang pemuda yang meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi, tidak pernah menyerah pada nasib. Ia bekerja serabutan di rumah keluarga Pak Suseno, seorang pengusaha kaya yang memiliki pabrik beras di kota. Sudah hampir 3 tahun ia bekerja di sana, melakukan berbagai pekerjaan seperti membersihkan halaman, memperbaiki perabotan, dan terkadang menjadi sopir pribadi. Arya dikenal sebagai pemuda yang jujur, pekerja keras, dan rendah hati. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia mencintai seseorang yang seharusnya tidak ia cintai, Nindi. Nindi adalah anak tunggal Pak Suseno, seorang gadis berusia 24 tahun yang dulunya ceria dan penuh semangat. Namun, 5 tahun yang lalu, kecelakaan tragis merenggut kemampuan Nindi untuk berjalan. Kakinya lumpuh, dan sejak itu, hidupnya berubah drastis. Ia yang dulu selalu tersenyum, kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, tenggelam dalam kesedihan. Meski Arya selalu bersikap profesional, menjaga jarak antara dirinya dan Nindi sebagai pekerja dan majikan, perasaan yang tumbuh di hatinya tak bisa dibendung. Ia sering memperhatikan Nindi dari jauh, berusaha menghiburnya dengan candaan ringan, atau sekadar membantu membawakan sesuatu tanpa diminta. Suatu malam, saat semua orang tertidur, Nindi memanggilnya. Suaranya terdengar lemah, tetapi cukup jelas untuk membuat Arya terkejut. "Arya, bisakah kau masuk sebentar?" Suara itu penuh permohonan. Arya ragu sejenak, namun segera mengetuk pintu dan masuk. Nindi duduk di kursi rodanya, menatap keluar jendela dengan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. "Kenapa kau masih terjaga, Nindi?" tanya Arya lembut. Nindi menghela napas, matanya berkabut. "Aku hanya ingin bicara dengan seseorang yang tidak menganggapku sebagai beban." Hati Arya bergetar mendengar kata-kata itu. Percakapan mereka malam itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup keduanya. Setiap malam, mereka berbicara tanpa sepengetahuan orang lain, tentang hidup, impian yang patah, dan rasa takut akan masa depan. Semakin lama berbicara, semakin sulit bagi Arya untuk menahan perasaannya. Hingga suatu malam, Pak Suseno memergoki mereka sedang berbicara di tengah malam. Wajahnya merah padam karena amarah. "Apa yang kau lakukan di sini, Arya?" bentaknya. Arya terkejut dan berdiri kaku, mencoba menjelaskan, namun Nindi lebih dulu menyela. "Ayah, aku yang memanggilnya. Aku hanya ingin berbicara." Pak Suseno menggelengkan kepala. "Dia hanya pekerja di rumah ini. Kau tidak seharusnya dekat dengannya." Nindi menatap ayahnya dengan penuh luka, dan untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri mengungkapkan perasaannya. "Lalu siapa yang akan menemani aku? Ayah? Kau? Ibu? Kalian terlalu sibuk. Aku sendirian." Arya adalah satu-satunya orang yang memperlakukanku sebagai manusia, bukan beban. Kata-kata itu mengguncang suasana. Pak Suseno terdiam, meski amarahnya belum padam. "Aku tidak ingin mendengar ini lagi. Arya, mulai besok, kau tidak perlu bekerja di sini lagi." Keputusan itu sudah bulat. Nindi terkejut dan berusaha memohon, "Ayah, jangan lakukan itu." Namun, keputusan tak bisa digoyahkan. Malam itu, Arya meninggalkan rumah tersebut dengan hati yang berat, tanpa menyadari bahwa kepergiannya adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Dan kisah mereka baru saja dimulai. Malam itu, di bawah hujan deras, Arya melangkah menjauh dari rumah Pak Suseno. Pakaian yang basah kuyup melekat di tubuhnya, tapi yang membuatnya menggigil bukanlah dinginnya malam,
melainkan luka di hatinya. Semua kerja keras yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun berakhir begitu saja hanya karena satu hal, perasaan yang tidak seharusnya ia miliki untuk Nindi. Ia sadar dirinya bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda miskin yang bekerja serabutan. Namun, hatinya menolak untuk menyerah. Sejak kepergiannya, Arya berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi keberuntungan seolah menjauh darinya. Tanpa pendidikan tinggi, sulit baginya mendapatkan pekerjaan yang layak. Akhirnya, ia menerima pekerjaan apapun yang bisa memberinya penghasilan. Menjadi kuli panggul di pasar, mencuci piring di warung makan, asal bisa bertahan hidup. Sementara itu, di rumah besar yang dulu ia tinggali sebagai pekerja, Nindi semakin terpuruk. Kehilangan Arya membuat dunianya terasa hampa. Hanya pemuda itu yang mampu menghiburnya, membuatnya merasa dihargai. Kini, tanpa Arya, hari-harinya semakin kelam. Pak Suseno dan istrinya, Bu Lastri, mulai menyadari perubahan drastis pada putri mereka. Suatu malam, saat makan malam bersama, Bu Lastri mencoba berbicara dengan lembut. "Nindi, kau kenapa? Makanmu sedikit sekali." Nindi mengaduk makanannya tanpa semangat. "Aku tidak lapar, Bu." Pak Suseno, yang duduk di seberangnya, menghela napas panjang. "Ini masih tentang Arya, bukan?" Nindi menatap ayahnya tajam. "Ayah pikir aku bisa melupakannya begitu saja." Pak Suseno mengetuk meja, ekspresinya penuh ketidaksukaan. "Kau tidak bisa mencintai seseorang seperti dia. Arya tidak punya apa-apa. Apa kau pikir dia bisa membahagiakanmu?" Nindi menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Bahagia bukan soal uang, Ayah. Bahagia adalah tentang bagaimana aku diperlakukan. Arya memperlakukanku seperti manusia, bukan beban." Bu Lastri menggenggam tangan suaminya, berusaha meredakan ketegangan, tapi Pak Suseno tetap keras kepala. Setelah percakapan itu, Nindi mengambil keputusan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai diam-diam mencari tahu keberadaan Arya. Melalui seorang pembantu lama yang masih berhubungan dengannya, ia akhirnya mendapatkan alamat tempat tinggal Arya. Hari itu, dengan bantuan sopir pribadinya, Nindi nekat pergi menemui Arya. Hatinya berdebar selama perjalanan, tetapi ia tak peduli. Yang ia tahu, ia harus bertemu dengan Arya. Mobilnya berhenti di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Perasaan Nindi semakin berat saat melihat rumah sederhana yang bahkan nyaris tak layak huni. Inilah tempat Arya tinggal. Dengan bantuan sopirnya, ia turun dan mengetuk pintu kayu yang tampak rapuh. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka, dan di sana berdiri Arya, terkejut melihat siapa yang datang. "Nindi?" Mata Nindi berkaca-kaca. "Aku ingin bicara denganmu." Mereka duduk di dalam rumah kecil itu, hanya ada kursi kayu tua sebagai tempat berbagi cerita. Arya masih sulit percaya bahwa Nindi benar-benar ada di hadapannya. "Kenapa kau datang?" tanyanya, suaranya terdengar serak. Nindi menggenggam jemarinya, membuat Arya terkejut. "Aku ingin kau kembali." Arya menggeleng lemah. "Itu tidak mungkin. Ayahmu membenciku. Aku bukan siapa-siapa, Nindi. Aku bahkan tidak bisa menjanjikan masa depan untukmu." Nindi tersenyum pahit. "Aku tidak peduli dengan itu. Aku hanya ingin bersamamu." Arya menatap gadis itu dalam-dalam. Di matanya, ada ketulusan, ada cinta yang sama. Namun, ia tahu, dunia mereka berbeda. Sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, suara mobil berhenti mendadak terdengar dari luar. Lalu, pintu rumahnya didobrak, dan di ambang pintu berdiri Pak Suseno, wajahnya dipenuhi amarah. "Kau pikir bisa mencuri putriku dariku?" Nindi terkejut. "Ayah, aku datang ke sini atas keinginanku sendiri." Namun, Pak Suseno tak peduli. Ia melangkah maju dan menarik tangan putrinya. "Kau ikut dengan ayah sekarang." Nindi menolak. "Tidak. Aku tidak mau kembali jika tanpa Arya." Wajah Pak Suseno semakin memerah karena murka.
Ia menatap Arya penuh kebencian. Apa kau mencuci otaknya? Kau pikir bisa menikahi anakku? Hah? Arya mengepalkan tangan, tetapi ia tahu berdebat dengan Pak Suseno hanya akan memperburuk keadaan. Saat itu juga, Nindi mengambil keputusan besar yang mengejutkan semua orang. Kalau memang itu yang ayah inginkan, maka nikahkan aku dengan Arya. Mata Pak Suseno terbelalak lebar, seolah terkejut mendengar kata-kata Nindi yang mengguncang hatinya. Nikahkan aku dengan Arya, ucap Nindi dengan tegas. Ruangan itu terasa semakin berat, penuh ketegangan. Arya hanya terdiam, tak mampu mempercayai bahwa Nindi benar-benar mengatakannya di depan ayahnya. Pak Suseno menggenggam tangan putrinya dengan erat, matanya memerah menahan amarah. Jangan bercanda, Nindi. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, katanya dengan suara gemetar. Namun, Nindi tetap menatapnya dengan keyakinan penuh. Aku sadar, ayah. Aku ingin menikah dengannya. Jika ayah benar-benar mencintaiku, biarkan aku memilih kebahagiaanku sendiri, jawab Nindi dengan suara mantap. Pak Suseno terdiam, hatinya berperang antara harga diri dan kasih sayang pada anak tunggalnya. Bu Ratri, yang baru saja masuk, berdiri di ambang pintu, matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah melihat Nindi sekuat ini sebelumnya. Dengan hati yang lembut, Bu Ratri mendekati suaminya dan menggenggam tangannya. Biarkan dia, Mas. Jika ini yang membuatnya bahagia, kita harus merestuinya. Pak Suseno menatap istrinya dengan tatapan penuh keraguan. Apa serius, Ratri? Kita akan menikahkan anak kita dengan seseorang yang tak punya apa-apa? Tanyanya dengan nada pesimis. Bu Ratri mengangguk pelan. Iya, karena yang dia butuhkan bukan harta, tapi seseorang yang mencintainya dengan tulus. Pak Suseno menghela napas panjang, matanya beralih dari istrinya ke putrinya, dan akhirnya pada Arya. Di dalam hatinya, ia merasa sulit menerima kenyataan ini. Namun, ia tak bisa mengabaikan bahwa Nindi lebih bahagia bersama Arya. Setelah beberapa saat, dengan ragu, Pak Suseno berkata, "Baiklah, jika itu yang kau inginkan. Nindi, aku akan menikahkan kalian." Nindi tersenyum bahagia, sementara Arya, yang sejak tadi terdiam, akhirnya memberanikan diri berbicara. "Saya berjanji akan menjaga Nindi seumur hidup saya, Pak. Saya mungkin tidak bisa memberikan banyak, tapi saya akan memberikan segalanya yang saya miliki." Pak Suseno menatapnya tajam, lalu mengangguk singkat. "Buktikan padaku." Beberapa minggu kemudian, hari yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Tidak ada pesta megah, hanya sebuah akad sederhana di rumah keluarga Nindi. Namun, kebahagiaan yang terpancar di wajah mereka jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Nindi mengenakan kebaya putih anggun, sementara Arya mengenakan beskap sederhana. Saat ijab kabul diucapkan, Arya menggenggam tangan penghulu dengan tegas. "Saya terima nikahnya, Nindi Suseno, dengan mas kawin tersebut, tunai." Sorak-sorai memenuhi ruangan. Air mata jatuh di pipi Nindi. Ia tak percaya akhirnya ia bisa menikahi pria yang dicintainya. Pada malam pertama mereka, suasana terasa begitu tenang. Nindi duduk di atas tempat tidur, tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena ini adalah awal dari kehidupan baru mereka. Arya duduk di depannya dengan senyum lembut. "Kau masih takut?" tanyanya dengan suara lembut. Nindi mengangguk kecil. "Aku hanya takut tidak bisa menjadi istri yang baik untukmu." Arya menghela napas dan menggenggam tangannya erat. "Bagiku, kau sudah lebih dari cukup, Nindi. Aku mencintaimu bukan karena fisikmu. Aku mencintaimu karena kau adalah kau." Air mata jatuh dari mata Nindi. Ia tak pernah merasa dicintai seperti ini sebelumnya. Namun, malam itu terjadi sesuatu yang tak terduga. Saat Arya membantunya berbaring, Nindi merasakan sesuatu yang aneh di kakinya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. "Arya, aku..." Suaranya bergetar. Arya menatapnya khawatir. "Ada apa?" Nindi terdiam, lalu perlahan-lahan mencoba menggerakkan kakinya.
Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia merasakan kakinya bergerak. Arya, aku bisa merasakannya. Arya terkejut, segera meraih kaki Nindi dan menyentuhnya dengan perlahan. Dan kali ini, Nindi benar-benar merespons sentuhan itu. Ini keajaiban, Nindi, kata Arya dengan suara penuh keharuan. Air mata Nindi jatuh. Ia tak percaya bahwa malam pertamanya dengan Arya menjadi awal dari keajaiban dalam hidupnya. Tak ada yang tahu bagaimana ini bisa terjadi. Mungkin karena kebahagiaan, mungkin karena cinta yang tulus, atau mungkin ini adalah takdir Tuhan untuk mereka. Yang pasti, malam itu, mereka menangis dalam kebahagiaan. Takdir telah mempertemukan mereka di tengah kesulitan. Tetapi cinta, pengorbanan, dan keajaiban telah menyatukan mereka. Sejak saat itu, mereka tak pernah berpisah lagi. Cinta sejati bukan tentang harta, status, atau kesempurnaan fisik. Cinta sejati adalah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keyakinan bahwa bersama, segala rintangan bisa dilalui. Jika kamu percaya pada cinta, jangan pernah menyerah. Karena terkadang, keajaiban datang pada mereka yang berani berjuang. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.